ketemu orang-orang yang belum pernah kita ketemu, dan itu kan pasti attitude itu nomor satu gitu. Bravo, Akbara Voice. Semangat pagi Akbaris dan semangat pagi semuanya sahabat-sahabat yang sedang sehat-sehat saja di rumah, mudah-mudahan ya. Dan bertemu kembali dengan saya Barli setelah sekian lama tidak bersua dengan suara emas saya ya. Dan pagi hari ini saya sudah kedatangan dua wanita yang cantik. Saya anggap cantik ya karena pakai masker dan kembar lagi maskernya. Padahal tidak direncanakan ya kan? Enggak. Ada Rasmi dan ada Mira. Semangat pagi Rasmi, Mira. Iya, Pagi Mas Barli. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun puasa kelihatan tidak ada apa ya, penurunan berat badan ya. Jadi malah kelihatan subur ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Rasmi dan Mira ini adalah dua mahasiswa semester tua Iya. di Politeknik Akbara, khususnya di prodi Teknologi Bank Darah ya, Iya. Iya. yang hari ini sedang PKL Iya, PKL. di PMI P2. Kota Surakarta Iya. ya, di P2 khususnya. Nah teman-teman, saya mau tanya-tanya nih karena kan kawan-kawan ini kan sudah semester tua nih Iya. ya kan, berarti kan kalau semester berapa, 6 ya, 6. saya bisa pastikan teman-teman sudah melalui semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya sudah. Iya kan, betul kan. Nah, boleh nggak berbagi pengalaman bagaimana rasanya perjalanan yang sudah teman-teman lalui dari semester 1 sampai 6? Perasaannya gimana? Nyangka atau sedih atau seneng sudah di fase ini? Mungkin Rasmi dulu deh. Ada sedihnya dan ada senangnya sih Mas. Untuk sedihnya sendiri sih, mungkin ini pengalaman saya pertama kali kuliah jauh dari daerah saya sendiri. Dari mana? Mohon maaf tak potong. Dari Bau-Bau Mas, Indonesia. Indonesia. Itu di kepulauan, maksudnya Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Iya, Ibu kotanya Kendari, bukan? itu ibu kota provinsinya Kendari. Saya adanya di kabupatennya. Itu masih ada Masih pulau lagi agak. ya. Wow. Iya. Oke, lanjut. Ya. Untuk pengalamannya sendiri sih awalnya itu nggak nyangka bisa kuliah di sini. Terus mungkin perbedaan bahasa juga yang menjadi kendala Mas. Oh. Iya. Karena orang Jawa kan kalau ngobrol sama teman-temannya pada pakai bahasa Jawa. Terus untuk menyeimbangkannya itu butuh waktu yang lama. Gak ada translatornya ya. Iya, harus ada translate-nya. Gitu. Jadi perasaannya sampai ini ya bersyukur ya. Ya, bersyukur bisa kuliah di Akbara. Sedihnya ada nggak kan? Sedihnya karena jauh dari orang tua, nggak bisa Jauh pulang dari- kalau lebaran. Oh, jauh dari orang tua, itu kasihan ya. Nah, kalau Mira, gimana Mir? Sudah sampai di fase ini gimana perasaannya? Nggak nyangka sih Mas. Hmm. Kayak waktunya tuh cepet banget. Mm-mm. Gitu. Tiba-tiba udah semester 6, apalagi kemarin kan ada COVID ini, jadinya pembelajaran itu di rumah. Mm-mm. Itu waktunya tuh 1 tahun 2 tahun tuh kayak cepet banget, jadinya kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba semester 6. Mak cegaki ya. Kalau orang Jawa mak cegaki gitu ya. Iya. Tapi kalau Mira dari mana? Kayak ini kan bau-bau. Mira dari Ya. Kalau aku dari Banyuwangi, Banyuwangi. Mudik Jawa ya? Timur. Iya. Tapi lebaran ini nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Ya nggak bilang aja nggak mau pulang. Nggak bisa Oh, karena nggak bisa. iya, karena masih PKL. Oh iya, ikhlas ya. Eh, Berat banget ya karena mau ikhlas ya, karena bagaimanapun kalau lebaran ya momen kita Iya. bersua dengan keluarga ya kan, silaturahmi. Tapi ya nanti harus secara virtual dong. Tapi sudah di fase ini, sudah di semester 6, pastikan teman-teman juga ada dinamikanya ya selama perjalanan perkuliahan. Tugas banyak Banyak. banget ya. Ya. Bahkan kalau praktikum kayak gitu, sore itu praktikum, malam masih bikin laporan. Tapi coba kalau teman-teman sudah melalui fase praktikum yang saya lihat, kalau praktikum itu hampir tiap hari deh. Kalau di semester 3 ke sana hampir tiap hari ya. Iya. Iya. Hampir tiap hari. Kemudian saat ini teman-teman berdua ini sudah di fase PKL. Yang mana PKL ini kan kayak semacam miniatur kerja ya kan. Iya. Iya. betul. Kira-kira ada nggak manfaat atau relevan nggak sih teman-teman praktek sebegitu berat, kemudian kalau ternyata kalau udah PKL yang praktikum itu bermanfaat banget, atau gimana Rasmi?
lebih bermanfaat lagi Mas. Mm-mm. Kalau untuk praktikum sendiri kan kita bisa lebih tahu Mas. Mm-mm. Biasanya kan kalau teori sama praktek itu beda. Jadi Beda. kalau praktek sendiri itu udah ada bayangan nanti kalau PKL seperti ini. Oh, Jadi bayangannya itu lebih nyata gitu Mas. iya kalau praktikum ya. Iya kalau praktikum sendiri. Kalau Mira gimana Mir? Ya sama sih Mas, kan kalau praktikum itu nanti dijelasin gimana cara-caranya seperti ini. Terus nanti kalau terjun ke PKL itu benar-benar membantu gitu waktu praktikumnya sudah bisa, walaupun nggak semuanya sama, mungkin ada sedikit perbedaan dari praktikum ke PKL-nya, tapi dari itu kan bisa belajar gitu. Karena menyesuaikan kerja Iya. ya, nggak mungkin kalau Nggak. pas pekerja harus SOP-nya runtut dari awal gitu. Iya, betul. Pasti ada penyesuaian. Kalau misalnya ya kita tahu lah yang namanya kuliah tuh walaupun kan ada teori ada praktek ya kan, pasti dua-duanya bermanfaat. Tapi kalau seandainya harus memilih, lebih manfaat praktek atau teori? Praktek. Semuanya praktek ya. Iya. Iya. Dan kalau saya lihat juga durasi prakteknya panjang ya teman-teman ya. Iya Panjang. panjang Mas. Panjang ya, sampai kalau ada yang pagi hari sebelum jam 7 udah sampai Iya. di Iya. kampus ya kan. Harus setelah maghrib kadang baru pulang gitu ya. Iya, sampai maghrib. Tapi coba teman-teman yang saat ini sudah di fase PKL kan ada shift siang, shift malam juga kan. Iya. Ada ya manfaat juga ya teman-teman terbiasa bekerja keras saat praktikum, kemudian oh ternyata manfaatnya gini ya, kalau teman-teman praktikum itu sampai gini, ternyata memang di tempat kerja juga bakal kayak gini. Gitu nggak yang teman-teman rasain? Iya. Iya. Gimana Mira? Ya itu kan dari praktikum diajari itu segala macam dari pertama lah, dari awal pengambilan darah, dari nanti diolahnya seperti apa, terus pengeluarnya nanti seperti apa ya. Sama di PKL juga seperti itu. Kita ada di beberapa bagian kan, ini di PKL-nya ada pengambilan darah, ada di seleksi juga ada, di komponen juga ada, cara mengolahnya juga diajari seperti apa. Seperti itu. Rasmi? Sama Mas seperti itu. Oke, jadi kalau persentasenya kayaknya teman-teman ini kan vokasi ya, jadi memang lebih banyak praktikumnya kayaknya ya. Iya, Iya. lebih banyak. Jadi kalau dulu saya pernah ngobrol sama teman-teman alumnus ya. Jadi yang udah itu kita memang sangat kuat di praktikum. Enaknya adalah kalau teman-teman udah lulus nggak banyak ngajarin lagi. Kalau di tempat kerja yang lain ya, kalau yang lain karena mereka tidak punya tempat praktik sendiri, tidak punya tempat PKL sendiri, kadang memang butuh waktu untuk penyesuaian di tempat kerja yang jauh lebih lama. Bersyukur teman-teman nih ya. Nah, teman-teman, sekarang udah PKL nih. Dan kalau saya ngobrol dengan beberapa alumni, PKL praktikum itu penting banget dan relevan untuk tempat kerja. Mungkin teman-teman kan sudah di fase ini, ya mudah-mudahan di semester 1 sampai 5 lancar-lancar lah ya. Lancar-lancar ya, meskipun lancar-lancar ya. Terus apa yang bisa teman-teman sampaikan ke adik-adik lu yang saat ini masih semester 2, 4, supaya nanti tiba di fase ini, di fase yang nyaman, nggak banyak tinggalan-tinggalan kayak gitu, apa yang bisa disampaikan? Mungkin Rasmi atau Mira dulu. Kalau saya sih lebih dipersiapkan semuanya, terus lebih itu, walaupun praktek itu penting tapi teori juga nggak kalah penting gitu. Walaupun kita kan prakteknya lebih banyak, tapi dengan memahami teori itu terjun ke praktek itu bisa lebih mudah gitu. Oh ya betul. Jadi menurut saya sih juga memahami teori tapi juga memahami praktek juga seperti apa, harus SOP juga gitu. Rasmi? Ya Mas. Sama sih kurang lebih seperti itu. Cuma lebih untuk yang adik-adik ke bawahnya itu jangan ada kata malas. Biasanya kan mau berangkat praktek itu malas, jadi diundur-undur gitu Mas. Wah itu ya. Takutnya itu ke bawah nanti pas kerja ya. Iya Mas, itu sangat penting itu. Nah coba nanti teman-teman, ini kan kayaknya dua orang ini yang rajin-rajin sih. Kalau misalnya tanya yang agak lelet gitu, mungkin dia akan merasa tekanan yang berat ya ketika praktikum. Berangkatnya telat, pas PKL kalau telat ya dimarahin sama seniornya kan, ditegur pasti kan. Apalagi kalau teman-teman misalnya telat gitu lah, kan kasihan juga teman-teman yang shift sebelumnya kan harus pulang lama gitu loh. Nah ada nggak hal lain secara di luar teknis yang perlu dipersiapkan teman-teman supaya nanti PKL lancar? Tadi kan belajar, mungkin hal lain apa lagi yang bisa dipersiapkan dari pengalaman teman-teman yang sudah beberapa minggu di PKL ini?
Dari sisi kedisiplinan mungkin perlu nggak Perlu Nggak banget perlu sih. mas. disiplin perlu banget ya. Iya, perlu banget, apalagi itu harus attitude yang baik dengan semua Oh orang. ya, attitude Attitude. penting juga ya. Iya, sangat penting gitu. Karena kan kita kan nantinya bakal ketemu banyak orang. Mm-mm. Apalagi nanti kalau di bagian pengambilan darah di Oh iya, atap, betul. itu kan banyak ketemu orang yang belum pernah kita ketemu, dan itu kan pasti attitude itu nomor satu gitu. Mm-mm. Senyum sapa itu harus. Lasmi? Ya mas, attitude-nya lebih bagus lagi. Soalnya kan memang di pengambilan itu banyak orang, jadi senyum sapa itu penting banget mas. Ini pasti pernah terjadi. Statusnya masih PKL nih, Iya. magang nih ya. Iya. Pernah nggak ada pendonor atau orang yang dilayani itu tiba-tiba, jangan dulu lah, ini orang PKL gitu ya Pak. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada Ada sih, sih. ada Pernah yang seperti digituin? itu. Biasanya ditanya, oh PKL ya Mbak? Mm-mm. Iya gitu. Terus gimana? Ya ada yang agak gimana gitu juga. Ada yang Tapi takut. ada yang itu kalau waktu itu saya juga pernah kan, itu orangnya udah sering banget donor Donor. 100 lebih bahkan. Itu bapaknya juga, ya nggak apa-apa Mbak, yang tenang, jangan gugup, jangan grogi gitu. Malahnya kita yang yang ditenangin gitu. Malah gitu. Gimana Lasmi? Tapi ada sebagian orang juga yang tidak mau ditusuk sama PKL mas. Ya, biasanya seperti itu. Ada ketakutan Iya, juga ada ya. ketakutan. Tapi selama PKL jujur sih pernah gagal belum flebotomi atau pas nusuk? Kalau saya itu pernah, tetapi untungnya pendonornya mau itu diganti lengannya, jadi bisa itu. Tapi Masih bisa. berhasil? Iya, alhamdulillah berhasil. Tapi memang karena venanya kecil. Bukan sih mas, itu karena saya terlalu agak ditekukkan, jadinya. Iya, oke. Kalau Rasmi? Alhamdulillah belum ada mas. Oke ya. Jadi memang bisa ditekan selama teman-teman banyak berlatih ya. Iya, Iya. betul. Kalau di praktikum kayaknya diulang berkali-kali juga ya. Iya, Iya. sama temennya sendiri. Sama teman Sama sendiri teman ya. sendiri. Jadi tangannya gemuk-gemuk ini juga karena flebotomi ya. Ini di luar konteks PKL nih, di luar konteks keilmuan nih ya. Tapi ini mau bicara hal-hal yang nggak tahu ya, mau nggak anggap garing atau enggak gitu loh. Pacar gimana? Orang terdekat kalau pas teman-teman tinggal kayak gini, kan pasti ada kan masalah-masalah kayak gitu kan. Pernah nggak selama PKL kayak gini itu sempat menjalin hubungan gitu? Pernah punya pacar nggak kalian berdua? Saya nggak punya. Ah, Gak punya, Rasmi gak punya? Punya mas. Punya. Nah, gimana cara menjaga gini Rasmi? Apakah tetap dalam tanda kutip pacarnya skip dulu ya, tak fokus dulu gitu. Kemudian ya nanti setelah PKL selesai baru kita nanti baikan lagi atau gimana? Enggak sih mas, lebih diberi pengertian kalau misalnya hari ini lagi jaga pagi jadi jangan dihubungi dulu. Seperti itu, biar nggak keganggu. Kalau Mira? Nggak tahu mas, soalnya nggak punya. jujur banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang namanya punya dan nggak punya kan itu pilihan. Nah, terkait ini nih teman-teman, selama ini kan sudah di PKL meskipun belum selesai, tapi teman-teman udah di fase yang cukup banyak nih ya. Yang kalau seandainya besok harus kerja, udah siap Rasmi? Insya Allah udah mas. Mira udah siap? Insya Allah. Oke, berarti memang sudah ada kesiapan karena kan secara teori dan dikuasai, praktikum juga udah selesai ya kan. Iya. Tinggal Iya. PKL ini kan teman-teman sebenarnya selain hanya ngejar skill kan juga ngejar secara psikologis ya kan. Iya. Kalau ngadepin orang gimana gitu. Iya. Pernah dikomplain? Di komplain gimana mas? Pasti ya dimarah-marahin gitu tuh lah. Dikasih Masukan, ya dikasih saran ya Iya, kan. dikasih Sama rekan kerja atau Sama user atau customer? sama itu kakak-kakaknya kakak biasanya. Seniornya ya kan. Kakak-kakaknya. Oke ya. Oke, jadi memang teman-teman tapi terima kan kalau dikasih saran gitu Iya. kan. Ya, terima. harus Ya. terima. Dan harus terima karena memang bener kan? Iya. Iya. Ya udah ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi menarik sekali kalau kita bicara sama teman-teman yang PKL, kalau teman-teman kuliah prodi teknologi berdarah di Akbar, memang kita enaknya adalah kuliah itu praktikum dan PKL-nya nggak perlu kemana-mana. Iya. Semua udah lengkap di sini, ya kan? Dan satu hal lagi bahwa saya kebetulan juga ngobrol-ngobrol sama alumni teman-teman. Ini kabar baik buat kawan-kawan. Kabar baiknya adalah lulusan Akbara memang cenderung secara skill dan attitude itu sudah diakui. Jadi kalau teman-teman
teman-teman mau kerja itu insya Allah nggak perlu belajar banyak-banyak ya. Jadi teman-teman kesempatan sekarang, dan ini yang belum yang masih belajar di semester bawah nih ya, perbaiki skillnya, perbaiki attitude-nya, juga perbaiki kemampuan pengetahuan ya kan, karena teman-teman pasti gila usaha itu tidak akan menjadi hasil. Teman-teman senior itu banyak yang dia belum lulus sudah diinden ya kan, dia belum lulus sudah ada yang manggil ya. Semoga teman-teman berdua punya nasib yang baik di masa depan. Amin. Oke guys, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bravo Akbara Voice, dadah.